Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kabar kalian semuanya baik semua ya. Amin, Baik, amin. Kenapa nih? Nggak semangat sekali. Apalagi Putri Nesya ini. Kenapa, Nak? Apa belum makan, Nak? Nah, sedang kan? pusing banyak tuh. Harus semangat dong. Nggak boleh nggak semangat. Pokoknya kita harus semangat karena hari ini kita akan belajar tentang sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, sebelum kita masuki materi, Ibu absen terlebih dahulu ya. Putri Nesya Aldanavio. Dirbo. Nursanti Yunita Sari. Hadir, Bu. Elvina Wardatul Iza. Elvina ini hadir sepertinya sinyalnya ya. Alhamdulillah semua murid Ibu hadir semua. Iya, Vina. Bu, tadi terkendala sinyal, Bu. Iya, nggak apa-apa, Ibu maklumi karena kondisi kita saat ini memang sangat-sangat memprihatinkan. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sekarang Ibu pimpin ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, kita akan memulai pembelajaran kita hari ini. Nah, materi yang Ibu akan sampaikan hari ini yakni sel tumbuhan dan sel hewan. Nah, apakah ada yang tahu itu sel tumbuhan dan sel hewan? Sudah ada yang tahu? Ayo. Tahu, sudah. Bu. Ya, apa Nesya? Itu sel tumbuhan dan sel hewan. Sel tumbuhan adalah unit terkecil yang menyusun tubuh tumbuhan. Sedangkan sel hewan adalah unit terkecil yang menyusun tubuh hewan. Benar sekali. Tapi sel tumbuhan dan sel hewan itu memiliki perbedaan ya, Nesya. Nah, jadi di dalam sel, Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Nah, di dalam sel itu terjadi proses kehidupan. Nah, ada yang tahu proses kehidupan yang terjadi di dalam sel itu? Ada yang tahu? Elvina, Nursanti, Putri Nesya? Ada yang tahu? Enggak tahu, Bu. Yang bisa jawab nanti dapat nilai A. Ayo, siapa yang mau jawab? Izin mencoba menjawab, Bu. Iya, silakan, Vina. Proses kehidupan yang terjadi di dalam sel itu ada metabolisme, sintesis protein, respirasi sel, pergerakan sel, itu saja. Ya, benar sekali yang dikatakan oleh Vina tadi bahwa banyak sekali proses-proses yang terjadi di dalam sel tumbuhan maupun hewan. Nah, jadi sel itu bisa kita lihat dengan mikroskop.
Nah, terus sel tumbuhan dan sel hewan itu bisa kita lihat strukturnya dengan mikroskop. Nah, untuk lebih jelasnya Ibu jelaskan terlebih dahulu ya. Ya Allah. Nah, jadi Ibu jelaskan terlebih dahulu pengertian dari sel. Nah, sel ini merupakan unit terkecil dari makhluk hidup dan tempat terjadinya peristiwa genetik makhluk hidup. Nah, sel ini terbagi menjadi dua, yakni sel prokariotik dan eukariotik. Nah, seperti yang Ibu jelaskan tadi, bahwa sel prokariotik ini adalah sel yang tidak memiliki membran inti, biasanya terdapat pada bakteri atau sel-sel yang bisa membelah secara banyak dalam satu berkala. Sedangkan sel eukariotik adalah sel yang memiliki membran inti, contohnya sel hewan dan sel tumbuhan yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, ini merupakan gambar sel tumbuhan. Bisa dilihat, anak-anak? Halo, bisa dilihat? Ini merupakan sel tumbuhan dan ini merupakan sel hewan. Nah, jadi di dalam sel tumbuhan ini terdapat badan Golgi, vesikel, vakuola, RE bebas, nukleus, mikrotubulus, membran plasma, dinding sel, kloroplas, mitokondria. Sedangkan sel hewan ini terdapat nukleus, sepasang sentriol, vesikel, lisosom, rebosom, RE kasar, RE halus, badan Golgi, dan lain-lainnya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, dan lebih pahamnya lagi, kalian akan melakukan praktikum. Nah, nanti setelah ini Ibu arahkan ya untuk praktikumnya. Nah, di sini terdapat perbedaannya. Perbedaan antara sel tumbuhan dan sel hewan. Nah, jadi sel tumbuhan ini memiliki dinding sel, sedangkan sel hewan tidak memiliki dinding sel. Nah, sel tumbuhan memiliki vakuola berukuran besar, dan sel hewan memiliki vakuola yang berukuran lebih besar lagi. Nah, sel tumbuhan memiliki plastida, sedangkan sel hewan tidak memiliki plastida. Dan sel tumbuhan tidak memiliki sentriol, sedangkan sel hewan memiliki sentriol. Dan perbedaan yang lainnya itu masih banyak ya, Nak. Bisa kalian lihat setelah melakukan praktikum ini nanti ya. Nah, selanjutnya Ibu akan mengarahkan, selanjutnya sebelum masuk ke praktikum, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu, apakah ada pertanyaan dari kalian? Nur Santi, ada pertanyaan? Oke, tadi belum ada pertanyaan, Bu. Sudah cukup jelas? Cukup jelas, Bu. Ya. Pina, apakah ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Sudah jelas semua? Sudah, Bu. Alhamdulillah kalau sudah ya. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang praktikum yang akan dilakukan. Nah, jadi itu kan video yang sudah Ibu kirim beberapa hari yang lalu itu sudah Ibu perintahkan untuk kalian lihat kan. Nah, jadi itu Ibu rasa itu sudah kalian lihat cara langkah kerjanya dan hasilnya. Nah, jadi Ibu ingin bertanya nih kepada Putri Nesya. Kan di situ sudah Ibu share kan videonya, hasilnya kita itu akan mengamati tentang sel hewan dan sel tumbuhan. Sel hewannya itu kita akan memakai sel epitel mukosa yang ada di mulut kita, sedangkan sel tumbuhannya itu kita pakai yakni bawang merah, lapisan bawang merah. Nah, jadi untuk hasil yang di video sama
sama sel yang sering yang Nesya lihat di buku atau di internet itu apa perbedaan? Bisa dijawab Nesya? Baik, Bu, izin menjawab. Untuk sel tumbuhan itu memiliki dinding sel, sedangkan sel hewan tidak. Kemudian sel hewan itu memiliki vakuola yang besar, sedangkan sel tumbuhan kecil. Nah, mungkin itulah yang bisa saya jawab, Bu. Mohon maaf jika ada kesalahan. Nah, jadi kemungkinan memang kalau misalnya gambar-gambar yang ada di internet itu sel-selnya itu kalian belum bisa membedakan yang mana sih antara sel hewan itu, yang mana sih sel tumbuhan itu. Jadi kalau melihat dari video itu kan sudah nampak, oh jadi ini ya sel bawang. Nah, oh berarti sel bawang ini memiliki dinding sel, sedangkan sel hewan itu tidak memiliki dinding sel. Nah, jadi saat kalian melakukan praktikum, itu kalian bisa secara langsung membedakan antara sel hewan dan sel tumbuhannya secara langsung. Dan membedakan struktur-struktur yang tidak dimiliki oleh sel hewan dan struktur yang tidak dimiliki oleh sel tumbuhan. Jadi, Ibu harap kalian bisa mengikuti praktikum dengan langkah-langkah kerja dan alat dan bahan yang sudah ditentukan sesuai dengan video. Nah, dan hasilnya itu kan sudah ada. Nah, jadi Ibu harap hasilnya nanti kalian bisa menulisnya di laporan dengan baik dan benar, dengan rapi, dan setelah kalian selesaikan, kalian bisa mengirimkannya di Google Classroom. Nanti Ibu buatkan linknya ya. Dengar anak-anak? Dengar, Bu. Nah, jadi laporannya nanti akan ditunggu. Mau kapan dikumpulnya? 2 hari ke depan bisa? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Jadi laporannya itu per individu ya. Ini hari Senin, jadi hari Rabu bisa dikumpul. Nanti setelah ini Ibu akan buat link Google Classroom-nya. Jangan lupa buat dengan sebaik mungkin. Ibu harap nilai kalian juga akan bagus kalau kalian membuatnya dengan bagus juga. Nah, jadi sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu harap kalian bisa mengikuti praktikum dengan baik dan mendapatkan pengalaman pada pagi hari ini walaupun kondisi kita saat ini sedang COVID. Nah, jadi Ibu akhiri, semangat selalu, belajar selalu, dan jangan pantang menyerah, jangan lupa makan, harus tetap senyum Nesya, jangan cemberut. Itu Nesya senyum ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.